Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Kembali lagi di channel kesayangan kita Only One Filmmaker KW. Udah lama nih admin nggak upload video ya karena banyak sekali acara-acara yang memang sangat edan sekali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang sangat seru sekali. Film action-actionan, film perampokan berjudul Triple Frontier. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Cerita dimulai di negara bagian Amerika Latin. Terlihat veteran tentara Amerika bernama Santiago bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pengepungan terhadap puluhan terduga pengedar narkoba, anak buah dari seorang kartel narkoba besar di negara Latin, entah di mana negaranya, admin juga gak tahu, bernama Lorea. Pengepungan pun terjadi sedikit baku tembak di antara kepolisian ataupun kartel-kartel itu. Namun untungnya, Santiago dan anak buahnya berhasil mendapatkan beberapa orang anak buah Lorea. Setelah diinterogasi, tidak ada satupun anak buah Lorea yang mengatakan keberadaan Lorea. Alhasil mereka pun menjedornya. Setelah itu, belasan anak buah Lorea yang memiliki jabatan ecek-ecek dibawa oleh polisi, namun mereka ketika salah satu anak buah Lorea tiba-tiba kabur ngebecir. Tetapi anehnya, Santiago melepaskan wanita itu untuk kabur. Dan bukan tanpa alasan Santiago melakukan hal itu, diketahui wanita itu bernama Giovanna yang merupakan mata-mata rahasia Santiago. Giovanna pun meminta Santiago untuk melepaskan adiknya yang sekarang ditahan oleh polisi. Bukan itu saja, Giovanna pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui keberadaan markas Lorea. Dan perlu diketahui, bukan tanpa alasan Santiago mati-matian ingin mendapatkan Lorea. Diketahui ia memiliki rencana untuk merampok ratusan juta dolar uang yang dimiliki oleh gembong narkoba Lorea. Dan inilah Triple Frontier. Kemudian Santiago pergi ke Amerika Serikat, menemui salah satu teman seperjuangan militernya bernama William untuk mengajak perihal perampokan Lorea tadi dengan modus bahwa ada sebuah agensi yang akan membayarnya jika berhasil menangkap Lorea. Tidak memiliki pikiran negatif, William pun dengan baik hati siap dan bersedia untuk melakukan misi itu. Setelah itu, Santiago kembali lagi menemui teman militernya bernama Tom, yang tentunya Santiago mengajak Tom untuk melakukan misi itu. Dan kembali lagi, Santiago bermodus bahwa ada sebuah agensi yang akan membayarnya. Pada awalnya, Tom tidak ingin untuk kembali lagi melakukan pekerjaan seperti itu. Tetapi melihat dari kondisi ekonomi, Tom yang memiliki seorang istri dan seorang anak serta mantan istri, keuangannya sangat kacau. Setelah itu, Santiago kembali menemui teman militernya bernama Benny dan Francisco yang sama-sama memiliki masalah keuangan. Mereka berdua hanya mengandalkan kehebatan Benny bertarung boxing untuk cari uang. Kebetulan di situ pun Benny hendak bertarung, alhasil Santiago kembali bertemu dengan Tom, Francisco, dan William. Tanpa banyak ngobrol, Santiago langsung menjelaskan bahwa misi ini sangat mudah sekali. Dikarenakan di negara itu, imigrasi dan yang lain-lainnya masih kuno. Oleh karena itu, mereka pun sepakat untuk pergi ke markas Lorea yang diketahui berada di negara Amerika Latin ya, admin juga gak tahu negara itu apa. Singkat cerita, sesampainya di negara Amerika Latin itu, mereka pun pergi ke tempat persembunyian Lorea yang lokasinya di tengah-tengah hutan. Walaupun demikian, mereka pun langsung beraksi dengan mengamati beberapa spot-spot rumah Lorea. Di situ pun mereka melihat istri Lorea beserta anaknya yang sedang bermain-main. Santiago mengatakan bahwa Lorea orangnya sangat religius, dan setiap hari Minggu, ia selalu menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke gereja. Dan hal itu pun yang akan mereka manfaatkan untuk menyerang Lorea dan anak buahnya. Tak begitu lama, datanglah sang mata-mata Giovanna yang diketahui bertugas sebagai pengantar uang-uang milik kartel Lorea. Dan di sini pun kita bisa melihat sistem kerja Giovanna yang harus langsung bertatapan dengan Lorea. Setelah itu, Santiago, Francisco, Tom, William, dan Benny minum-minum dulu sekaligus mensepakati untuk menyerang Lorea di hari Minggu. Rio terus terpikir kenyataan misi ini, Santiago akhirnya mengatakan fakta bahwa misi ini tidak ada kaitannya dengan agensi ataupun orang yang membayarnya. Kaget gak? Kagetlah, masa enggak? Spontan, Tom, William, Francisco, dan Benny sangat kecewa sekali dengan kebohongan Santiago.
Tetapi Santiago mengatakan bahwa misi ini bukan sekedar uang. Namun disayangkan mereka memiliki skill-skill sangat hebat. Jadi makanya dengan skill itu kenapa mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri, ujar Santiago. Mendengar hal itu, Francisco, Tom William, dan Benny merubah pikirannya dan sepakat untuk kembali lagi memfokuskan perampokan ini. Mereka merancang strategi untuk menyerang Lorea di hari Minggu dan misi terberatnya mereka harus menyelesaikan penyerangan itu dalam waktu 40 menit. Dan juga mereka harus putar otak mempersiapkan sebuah mobil di depan rumah Lorea untuk mengangkut uang-uang itu. Oleh karena itu, Santiago menemui Giovanna dan menyuruhnya untuk menyimpan mobil di depan rumah Lorea pada hari Minggu. Dengan jaminan adiknya akan dilepaskan bersamanya melakukan misi ini, dan juga Giovanna akan mendapatkan 2 juta US dollar sebagai upahnya. Tentunya misi ini sangat mudah dilakukan oleh Giovanna dan juga misi ini juga merupakan antara hidup dan mati bagi Giovanna. Setelah itu, mereka pun mempersiapkan beberapa senjata yang Santiago dapat secara ilegal. Tom sebagai senior memberikan mereka kata-kata motivasi sebelum melakukan aksi ini. Any man here that wants to walk away now can do so knowing they're the best of us. But it's gotta be now. Leave it on 300. Singkat cerita, pada hari Minggu, mereka pun langsung beraksi. All right, keep the radio clear. Let's stay awake here. Tak begitu lama, istri dan anak Lorea beserta pengawalnya berbondong-bondong keluar dari rumah itu. Dan di dalam rumah hanya menyisakan Lorea sendiri serta beberapa orang anak buahnya. Kemudian datanglah sang mata-mata Giovanna dengan membuat 2 mobil yang salah satunya akan digunakan untuk perampokan dan satunya lagi akan digunakan untuk dia kabur dengan adiknya. Giovanna pun dengan mulus berhasil memarkirkan mobil itu di depan rumah Lorea. Sedangkan Santiago, Tom, William, Francisco, dan Benny dengan mudahnya mereka masuk dan menaklukkan beberapa anak buah Lorea. Setelah menyusuri beberapa spot di rumah itu, mereka khawatir karena Lorea sendiri tidak ada di situ dan berpikir bahwa uangnya juga tidak ada di rumah itu. Namun, di situ pun mereka melihat kejanggalan di dinding-dinding rumah itu. Yang ternyata, uang-uang milik Lorea disimpan di setiap dinding rumah itu. Jelaslah mereka pun kaget dengan uang-uang itu karena uang-uang itu seolah-olah tidak ada habisnya. Keep your eyes open. It's the whole fucking house. Tom yang melihat hal itu membuat keputusan yang sangat beresiko, pasalnya ia menyuruh mereka untuk tetap mengangkut uang tanpa memikirkan waktu yang mepet. Setelah mengumpulkan puluhan tas berisi uang, mereka sepakat untuk membakar rumah itu yang tentunya dengan uang-uang yang masih tersisa. Dan ketika Santiago membanyurkan minyak tanah untuk dibakar, tiba-tiba Lorea muncul dari kamar rahasianya dan berhasil menembak bahu William. Namun untungnya mereka berhasil menaklukkannya. Tak begitu lama, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba, mereka kaget-kagetkan istri dan anak Lorea beserta pengawalnya datang sepulangnya dari gereja. Melihat kondisi yang kacau, Tom langsung mengambil keputusan untuk menyerang pengawal-pengawal istri Lorea. Untungnya, penyerangan pun dimenangkan oleh mereka. Alhasil mereka pun berhasil mendapatkan uang-uang tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan Giovanna serta adiknya dan juga seorang kenalan William yang menyewakan helikopternya untuk membawa uang-uang itu. Setelah itu, mereka kembali lagi mendapatkan masalah karena helikopter pengangkut uang terlalu over capacity sehingga helikopter terbang di ketinggian 600 meter. Dan masalahnya lagi, mereka akan melewati beberapa gunung dan juga bukit yang sangat menjulang tinggi. Namun kembali lagi, Tom tetap kekeh untuk mendapatkan uang-uang itu yang dikira-kira senilai 280 juta US dollar. Setelah semuanya clear, mereka pun terbang dengan mulus walaupun sedikit ada khawatiran karena itu terlalu over capacity. Setelah sampai di dekat perkotaan, mereka terlebih dahulu mendaratkan helikopternya dikarenakan Giovanna dan adiknya akan meninggalkan rombongan. Sebagai upah, Santiago memberikan 2 tas uang dan tiket untuk kabur ke Australia. Diketahui Santiago memiliki hubungan asmara dengan Giovanna, mereka berdua pun berjanji akan bertemu di Australia nanti.
Kemudian Santiago, Francisco, Tom, Benny, dan William melanjutkan perjalanannya dengan helikopter yang mungkin helikopter itu sangat over capacity. Singkat cerita, ketika fajar muncul, mereka dihadapkan dengan sebuah gunung yang sangat-sangat tinggi. Francisco sebagai juru kemudi mencoba untuk memaksakan helikopter itu terbang lebih tinggi. Namun tetap, helikopter itu over capacity. Oleh karena itu, William dan yang lain-lain mencoba untuk meringankan beban dengan membuang beberapa tas yang tentunya berisi jutaan dolar. Anjir. Walaupun sudah membuang beberapa tas, helikopter itu tetap tidak kuat dan malah merusak mesin helikopter itu sendiri. Alhasil, Francisco sebagai kapten tidak bisa apa-apa dan memutuskan untuk mendaratkan helikopter itu yang tentunya di tengah-tengah jungle. Pendaratan pun berjalan sangat dramatis dan apasnya lagi, helikopter mereka menghantam kebun singkong khas Amerika Latin aka ganja milik warga sekitar. Santiago dan Tom mencoba untuk berbicara dengan warga bahwa mereka bukan orang jahat dan bukan badan narkotika. Pembicaraan pun sedikit riuh di antara Santiago dan Tom serta warga. Dan tiba-tiba ada dua orang warga yang hendak mengeluarkan pisau, entah apa tujuannya admin juga gak tahu. Karena panik gitu kan, Tom langsung menembaknya hingga die. Tolol sumpah. Berselang beberapa menit, keadaan pun bisa derida dan Santiago langsung menemui tetua desa itu meminta maaf perihal kejadian tadi, serta membeli beberapa keledai untuk membawa uang-uang itu, dan memberikan beberapa gepok uang dolar sebagai permintaan maaf mereka. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan membawa tas-tas berisi uang yang diangkut oleh keledai. Di desa itu, ada seorang pemuda yang nampak raut mukanya sangat marah sekali, yang diketahui orang yang ditembak oleh Tom tadi merupakan anggota keluarga pemuda itu. Tetua desa mengatakan bahwa mereka sudah bayar ganti rugi atas kejadian tadi dan silahkanlah lanjut jalan. Di perjalanannya, Santiago, Tom, William, Benny, dan Francisco mereka dihadapkan dengan iklim tropis yang sangat keras sekali. Dari mulai hutan-hutan, tidur di dalam hujan, menyusuri sungai deras hingga mereka dihadapkan dengan jurang yang sangat curam. Nasib buruk menikah mereka karena salah satu keledai terjatuh dari tebing itu. Untungnya, Francisco yang menuntun keledai itu bisa selamat. Kemudian mereka pun dihadapkan dengan tebing yang harus dilalui. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk melepaskan keledai-keledai itu dan mengangkut uang-uang itu dengan tubuh mereka sendiri. Pada malam harinya, mereka tak kuat menahan cuaca yang sangat dingin dikarenakan tidak ada bahan bakar gitu kan. Mereka pun membakar sebagian uang-uang itu. Edan, euy. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya dengan sangat pelan-pelan. Di tengah mereka bahu-membahu memindahkan uang, tiba-tiba ada seorang misterius menyerang mereka. Dan di penyerang kali ini, Tom harus tewas di tangan orang misterius itu. Tom! 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 Setelah dilihat-lihat, ternyata bahwa pemuda itu merupakan warga desa yang tadi kalian tahu sendiri pemuda menatap Tom dengan penuh dendam. Santiago menyimpulkan bahwa tujuan pemuda itu memang untuk menebak Tom sebagai bentuk balas dendamnya. Tak ingin meratapi kematian Tom, mereka pun melanjutkan perjalanannya yang tentunya kali ini mereka membawa serta jasad Tom. Singkat cerita, mereka pun sudah di ujung gunung itu dan nampak lautan bebas di hadapan mereka. Oleh karena itu, Santiago mengatakan salah satu orang harus ke bawah menemui penyewaan kapal untuk mereka kendarai. Namun masalahnya, di pesisir pantai itu tentunya pasti banyak pembunuh-pembunuh si Karteloria yang mencari-cari mereka. Benny dengan penuh percaya diri bersedia untuk pergi ke pesisir pantai itu seorang diri. Singkat cerita, keesokan harinya, Benny pun berhasil ke pesisir pantai itu dan membawa berita baik bahwa ia mendapatkan seseorang yang menyewakan sebuah kapal untuk mereka. Namun masalahnya, di pesisir pantai itu banyak gangster-gangster remaja bayaran yang mungkin ada kaitannya dengan Lorea. So we go through them. Menyadari tas-tas berisi uang akan menjadi beban, Santiago memutuskan untuk menyembunyikan uang-uang itu di sebuah tebing dan berharap setelah semuanya clear, mereka membawa kembali uang-uang itu memakai helikopter. Santiago mengusulkan untuk membawa beberapa gopok uang sesuai dengan saku ataupun ransel mereka.
Sesampainya di pesisir pantai, Benny terlebih dahulu memastikan bahwa kapal sewaan sudah ready. Sedangkan Santiago, William, dan Francisco, mereka dihadapkan dengan seorang gangster remaja yang memperogoki mereka. Namun untungnya, pemuda itu hanya seorang diri, alhasil mereka pun bisa menggunakan mobilnya dan membalikan keadaan. Tetapi mereka mendapatkan masalah lagi karena gangster-gangster remaja itu mengejar mereka. Dan keadaan pun menjadi baku hantam. Jelaslah, mereka kan tentara profesional, kagak mungkin kalah dari bocil-bocil liar gitu kan. Datanglah Benny dengan kapal sewaannya dan berhasil menyelamatkan mereka. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul di hadapan akuntan yang mengurus pembagian uang yang berhasil mereka dapat. Total uang yang mereka dapatkan hanya 5 juta dolar. Padahal di awal jumlah uang itu sangat banyak sekali. Nah ini nih akibat serakah. Berjumlahkan 5 orang, Santiago, Benny, Francisco, William, dan mendiang Tom berhak mendapatkan 1 juta US dollar masing-masing. Walaupun uang-uang menanti mereka, tetapi William, ia secara mentah-mentah menolak jatahnya dan lebih memilih untuk memberikannya kepada keluarga mendiang Tom. Mengikuti dengan Benny, Francisco, serta Santiago yang sama-sama memilih untuk memberikan jatahnya kepada keluarga Tom. Ini membuktikan friendship never die. Setelah semuanya down, mereka pun berpisah. Tak terkecuali Santiago yang perlu kalian ketahui, ia akan pergi ke Australia menemui pujaan hatinya Yovana. Yang tentunya dialah orang yang kebagian jatahnya yang masih utuh. Santiago pun diberi sebuah kertas yang berisi nomor-nomor oleh William, entah nomor apa admin juga gak ngerti gitu kan. Dan mereka pun berpisah. Film pun berakhir. Wow, film yang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat seru sekali ya bang. Menurut admin film ini jujur saja nih, film Netflix ya kalau gak salah, ini itu menantang, tegang, itu campur aduk di film ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe jika jangan subscribe juga gak apa-apa. See you next time.